Welcome back to Sweet Talk dan masih barengan sama Ditan Sudiro di sini. Kita masih ngomongin tentang dunia visual dari kacamata DOP atau Director of Photography, dan kali ini masih sama tamu gue Mbak Amalia Trisnasari. Oke, ngomongin tentang di lapangan nih pas lagi kerja sebenarnya ada persiapan nggak sih dari seorang DOP atau mungkin departemen kamera nih lo dan tim ketika lo mau syuting, persiapannya apa aja sih sebenarnya lo dan tim? Persiapan gini, sebenarnya lo ditawarin project nih ya Oh ya, hari sorry. ini. Dan yang nawarin project kan PH tuh. PH Mereka produser tuh suka biasanya. iya, sutradara, produser atau PH tuh suka treatmentnya suka sama, suka beda atau sama aja gitu. Sebenarnya kita datang di saat abis ditawarin project, kita pasti datang nih, ketemuan dulu ngobrol sama director dan produsernya. Mereka akan memberitahu kita akan mengerjakan project A, gini. Nah, di saat gue datang, gue cuma harus menyerap apa yang director dan produser ini sudah rencanakan dari awal buat film ini gitu. Tapi untuk visual, ada director yang menyerahkan ke DOP, ada director yang zaman sekarang kan sudah mulai memasuki ranah ke-DOP-an ya gitu. Jadi kayak lightingnya mau gini, oh iya pakai HP ya kan. Lightingnya mau gini, ini ya movementnya mau gini, kayak kadang gue gemes gitu. Tapi cuma kasih referensi kan? kasih referensi. Sampai akhirnya setelah itu ada, gue minta skrip dari situ tuh biasanya kita DOP itu siapapun DOP gue yakin pasti saat membaca dia akan membayangkannya langsung visual kan. Visualnya begini. Nah, itu biasanya gue catat. Saat gue catat, gue harus langsung nemuin direkturnya nih. Gue butuh isi ini dia dulu nih. Pala lu isinya ada apa tentang film ini gitu. Coba kasih gue apapun. Nah, ada kalau lo keluar, lo akan ketemu director yang bisa men-share atau ada yang saking jeniusnya cuma bisa diem di kepala dia gitu, kayak cuma dia ngerti gitu. Sampai akhirnya lo ya udah deh, kalau buat nanggepin director kayak gitu gue kadang minta referensi aja, referensinya tapi bukan dalam bentuk look film yang kita cari, tapi moodnya. Coba gue pengen tahu mood film yang lo mau bikin kayak apa sih gitu. Nah, nanti saat dia udah memberi, oke, gue akan membuat istilahnya apa ya, materi present. Gue seneng gitu, kayak oke, untuk part-part gue bagi biasanya misal dari interior malam kayak begini, interior siang begini, eksteriornya begini, malam begini, siang begini, tuh akan gue bikin tuh materi presentnya buat director bayangannya sebagai apa, seperti apa gitu. Dan saat mereka udah melihat, mereka pasti akan paham, oh visualnya bakal kayak gini. Karena kalau lu ngucap doang, mereka juga kayak visual lu beda nih gitu nih gue kasih materinya gitu. Akhirnya mereka akan paham. Dari situ mulailah gue bekerja untuk anak-anak gue mencari alat-alat yang bisa menyesuaikan dengan yang akan gue lakukan gitu. Pemilihan kamera segala macem, sampai akhirnya kita akan setelah semua itu kita akan reki. Oh iya. Reki, ngecek lokasi. Reki survei lokasi ibaratnya. Survei itu hunting. Bahasa awamnya reki apa nih? Lu ke lokasi. Kalau reki itu proses setelah hunting. Jadi reki itu di saat director udah memutuskan hasil hunting. Oke, gue mau lihat dari 6 pilihan ini 2 deh. Nah, saat dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, oke, gue suka, bisa nih gue bikin adegan di sini. Nanti akan ada lagi reki untuk blocking shot. Oh, oke. Gitu. Nah, itu saat gue udah ikut dan gue udah bawa kamera, kita udah latihan shotnya seperti apa, itu di situ. Gitu. Oke, itu kalau ngomongin treatment persiapannya kan ya, sebelumnya. Dan sampai saat ini kita ngomong-ngomong tentang karya-karya lo deh. Udah berapa produksi sih Mbak yang lo bikin? Almost 20-an ya, kayak kalau gue ngitung. 20-an. Dari semua produksi yang paling seru, paling banyak pelajaran buat lo mana nih? Yang awal-awal mungkin nih, belajar banget. Kalau awal gini, sebenarnya awal gue berani menjadi DOP ya sebenarnya. Itu gue memberanikan diri untuk memegang film-film pendek saat itu. Nah, alhamdulillahnya kenapa gue bisa lumayan cepet naik, karena nggak tahu ya, gue eksperimen dengan gambar tuh seneng banget gitu. Nah, saat itu beberapa film pendek gue masuk festival di luar gitu. Jadi lumayan abis itu dipanggil lagi sama director, buat ngejain film-film pendeknya gitu. Tapi kalau untuk film panjang gitu, menurut gue yang bikin gue lumayan berkesan
Itu sebenarnya ada satu tapi nggak tayang. Oh iya. Itu sedih banget, syutingnya di Pangkalan Bun. Ya sayang banget nggak bisa diomongin dong. Sayang banget makanya. Oke, kita nggak usah ngomongin judulnya. Apa nih yang bikin lo berkesan? Apa karena nggak tayang? Bukan, karena itu syutingnya di hutan beneran. Serem dong. Serem banget. Dan Sorry, hutan beneran as in bukan hutan buat camping. Bukan. Bukan hutan emang buat syuting. Syuting tuh kayak di mana? Depok kan ada tuh. hutan Alam apa sih? Hutan sebenarnya itu hutan yang pohon-pohonnya diambil buat illegal logging gitu loh. Oke. Tapi puluhan ribu hektar gitu. Nah, itu kan di Pangkalan Bun ya. Jadi dari kota Pangkalan Bun ya menuju hutan itu 8 jam perjalanan dan lu nggak bisa pakai mobil Avanza gitu. Oh iya, lo harus pakai mobil yang Lu harus Jeep. 4x4 itu atau kan gue bawa lampu. Gue bawa lampu banyak segala itu gimana? Nanti alat rusak. Nah, Dubrak. akhirnya gue dikasih truk yang kata mereka ini bisa naik gitu. Nah, itu lumayan ya, maksud gue kayak gue belajar banyak dari situ buat itu pertama kalinya gue syuting dapat medan berat dan berhantu Baru ya itu pertanyaan selanjutnya itu. Gue selalu nanya. dan berhantu gitu kayak ya Allah Tuhan, lumayan gitu. Kita ada karena kita dikerjain beberapa kali sama penunggu sana ya. Terus digangguinnya gimana? Sama yang di situ. Digangguin deh, pokoknya kita tuh awalnya nggak mikir ya bakal ada gitu-gituan. Ya ada, gitu. masa lo nggak mikir? Nggak mikir, gue tuh bener-bener orang itu dibilangin Iya gue sih. los-los aja Gue pernah gitu. syuting tapi gue agak pede karena di hutannya Pramuka. Jadi ya penunggunya udah biasa lah. Ada toilet umum tapi nggak umum, cuma ada gitu loh titik-titiknya. Kalau lu kan pasti nggak ada toilet, nggak ada. Ada. Jangan sedih. Oh, Penginapan pertama gue di dalam hotel itu toiletnya toilet duduk dan Oke. ada AC. Itu di Pangkalan Bun itu. Di Eritrina namanya yang 8 jam dari Pangkalan Bun. Ada. Oh oke. Cuma memang banyak binatang kan. Iya. Nah, satu malam gue mental ke atas lagi tidur gitu. Hey. Kasur gue tuh Hey. dihajar gitu loh. Hey. Diteriakin bangun gitu, bangun. Itu gue mental. Mental, Satu, terus yang kedua, kita semua males kerja. Wih, Pagi-pagi Disirep. kayak kok ini Males. bukan males, ya males dan bego mikir. Motivasinya hilang. Hilang. Ya? Jadi asisten sutradaranya aja tuh bisa gini, Poli dong bagi Poli, dia mau rebahan. Iya. Pagi-pagi loh. Ini pada kenapa anak-anak ya? Bayangin satu scene master baru ngerjain master loh. Baru lebar tuh 6 ya. jam. Woi. Nggak kelar-kelar. Dari situ baru ada satu Nyadar. penulis skenarionya bilang Lia nih diikutin gitu. Waduh, kenapa gue yang diikutin Dan ya? efek lo ke bawah. Efek ke bawah. Udah akhirnya didoa-doain ya udah. Lumayan lah gitu. Besokannya Seger. seger. Abis ngeliat, ih Oh, lihat yang aneh-aneh juga. lihat akhirnya gue lihat penampakan yang ngikutin gue. Ih. Masih Ya bentuk manusia. masih bentuk manusia, oke. pakai peci, Ih. bapak-bapak, Gitu aja. manis, Manis. manis Tetep kok. aja manisnya sampai Manis. bangun. Iya itu kaget sih. Oke, kita bahas next topik ya. Langsung ya. Iya, gue jadi suka penasaran tapi gue nggak mau terlalu detail juga gitu kan. Tadi udah tentang lembutnya. Dan next kalau buat lo sendiri lebih prefer kerja pakai kamera analog zaman dulu apa 1635 ya? Atau digital saat ini? Kan sekarang kan alatnya juga udah canggih-canggih. Gimana ya kalau masalah beban gue lebih memilih digital gitu. Oke. Tapi Oh iya, real ringkes. ringkes dan mempengaruhi mood loh Kecil dalam semua bekerja. lah. Enggak kecil, jangan Bukan, maksud sedih. gue alatnya lebih kecil dari yang analog gitu kan. Lebih Ringkes. ringan, tapi besarnya sama. Iya. Besarnya sama. Kalau udah full set si Alexa si Redcam itu full set semua besarnya sama. Gedenya sama ya. Gedenya sama, cuma beda di porsi beban doang sih gitu. Begitu lo syuting pakai digital, lo pusing, tapi kadar pusing lo kayak cuma ya 50%, habis itu lo bisa ketawa lagi gitu. Oke. Tapi kalau lo pakai celluloid, gue tuh cuma ngalamin menjadi DOP celluloid itu cuma kayak satu project doang, abis itu hilang. Nggak pernah lihat Berganti saya. digital, Nggak berganti pernah digital lihat. gitu. Karena sebelumnya gue memang fasih, tapi gue sebagai lighting, gue sebagai Iya, asisten, belum gue sebagai ketemu loader. kamera. Nah begitu udah mulai megang, cuma satu, abis itu berganti ke Itu tahun digital. berapa tuh terakhir megang? Aduh, lupa 2000 2010, 2009 atau 2010 Itu gitu. terakhir tuh ya? Terakhir, karena gue kangen denger rrrnya itu loh. Rrrr gitu kayak
Ya ini Terus beneran nih syuting nih, beneran. ada Dan hasil ya kedua, hasilnya tuh beda. beda banget sama digital. Gue lebih suka seluloid karena gue anaknya natural. Begitu lo lihat hasil seluloid natural, mau lu lampuin mau lu apa tetap, tapi gambarnya tuh dari warna dari natural. Beda sama digital sekarang ya, bisa lo otak-atik Iya. udah cakep aja gitu, Warnanya- saturasi naik Iya, apa lo mau syuting di mana ambil aja dulu, ntar warnanya bisa gua atur. Nah dulu enggak, dulu tuh bener-bener lu menghargai setiap proses gitu. Kalau untuk seluloid itu lu menghargai, lu lebih menghargai proses A, proses B, lu ngelampuin pun dihitung. Iya. Dulu tuh lu harus pinter Diukur ya. ngitung, iya. Gue nggak tahu cara ngukurnya gimana sih, ukur lampu pakai alat apa sih? Gue tahu Pakai tentang light itu. meter, pakai Iya, light gue tahu meter. tentang itu tapi gue nggak pernah lihat gitu. Pakai light meter sebenarnya itu hitung-hitungan ujung-ujungnya gini, buat simpelnya, biar gambar lu nggak wash out atau Oke. under. Nah Oke. lu harus pinter ngitung tuh key lightnya berapa, fill lightnya berapa, f-stopnya berapa buat di kamera. Itu yang Oke. harus lu pasang biar normal gitu. Itu lumayan, seru banget. Oh, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup segmen ini. Seberapa penting sih untuk upgrade kemampuan untuk ngikutin perkembangan industri? Selain kemampuan juga ada upgrade aplikasi sekarang kan, atau upgrade kamera. Seberapa penting sih untuk mempermudah pekerjaan buat lo? Penting banget, cuma buat gue nggak terlalu penting. Buat orang lain gue saranin penting banget. Gue nggak mau diomelin ya. Iya, bener. Gila, Tapi bagi gue, kan tadi gue udah bilang di awal ya, gue lebih milih konseptor. Nah makanya untuk upgrade alat itu 2 film terakhir gue udah mulai nyerahin ke asisten gue. Gue nggak mau pusing sama menu-menu tambahan yang ada di kamera. Iya, kan ada banyak tuh kecil-kecil. Banyak banget. Dulu zaman abis seluloid, gue ketemu dulu sama kamera-kamera dulu zaman TV atau sinetron, tapi dipakai syuting buat video klip. Gue ketemu itu ngebayangin puyengnya ganti gain black. Iya, klek. Iya. Mendingan lu mikirin konsep. Kalau gue gitu, Oke. gue ribet sama gitu-gituan. Nah, gue cukup tahu basicnya, tahu perkembangannya, tapi habis itu gue serahin sama asisten gue. Karena lu sukanya begitu selesai syuting udah nggak perlu banyak edit juga ya. Nah, itu satu, gue orang yang lebih senang mematangkan di lapangan. Ya 30-40%, 30% lah mentok, baru gue rapihin di post. Oke, Gitu. seru. Oke, millennials jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Abis ini gue juga mau tahu nih ada ritual khusus dari Simba Amalia sebelum Joget kerja dan TikTok gitu ya. karya-karya yang lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi cuma di Sweet Talk.